Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan lawasan semua. Jumpa kembali bersama saya Elo dari Lawasan Batik. Kita akan membahas lagi, kita akan ngobrol lagi tentang batik. Dan malam ini kita akan live bersama Mas Heru dari Rupa-Rupa Batik. Mas Heru ini istimewa karena Mas Heru menggunakan pewarna alam untuk batiknya. Dan pewarna alam ini sejujurnya paling tidak untuk saya, pewarna alamnya ini baru surprise, saya baru tahu gitu. Ternyata pewarna alamnya tuh menggunakan tanah gitu. Seperti apa teknisnya? Mungkin siapa tahu kawan-kawan semua juga mau tahu tipsnya. Siapa tahu Mas Heru juga bisa bagi-bagi rahasia atau resepnya. Mari kita simak. Kita coba invite dulu Mas Heru. Doakan sinyal lancar 60 menit ke depan. Yang mau nanya-nanya, monggo silahkan disiapkan pertanyaannya sebentar ya. Sinyalnya lancar. Saya udah invite Mas Heru, monggo silahkan masuk. Join ke live Instagram Batik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam Ibu. Tadi akhirnya ya Mas Heru ya bisa ya kita tersambung. Iya, tadi kendala hujan dan mati listrik. Kemudian karena kami di pelosok juga sinyal juga habis karena mati listrik sore itu. Terus waduh, saya menghargai banget, saya thank you banget ini. Jadi kawan-kawan Mas Heru ini mengusahakan banget kita supaya bisa live malam ini, padahal di Kulon Progo ya Mas ya, di Sawonggale apa tadi namanya Mas? Di daerahnya Mas Sawung? Samigalo. Oh, Samigalo. Padahal di Samigalo lah di Lampung. Iya. Heru itu masih semangat. Saya udah tawarkan reschedule tapi Mas Heru tetap berusaha. Baik, kita mulai lagi. Kita mulai aja ya Mas Heru. Jadi kawan-kawan perkenalkan. Ini tamu kita malam ini namanya Mas Heru. Beliau jebolan UNS ya. Kok UNS? UNY ya Mas Heru ya? UNY betul. Okay. Ya. Mas Heru, halo. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu semua. Saya Heru, nama saya Heru Hitoyo. Saya dari UNY, lulusan dari jurusan seni rupa, begitu. Kemudian jurusan yang saya ambil sebenarnya fokus di lukis seperti itu. Oh, oke. Jadi Mas Heru pendidikan seni rupa, ambil fokusnya adalah seni lukis seperti itu. Ya, alamat kami di Samigalo, Kulon Progo. Ya. Waduh, mantap ini kalau teman-teman suka wisata, lihat Bukit Menoreh ini, ternyata di sana nggak cuman keindahan alamnya aja, kapan-kapan bisa mampir ke tempat Mas Heru ya. Rupa-rupa batik ya Mas? Betul, rupa-rupa batik. Oke. Ya. Oke. Sekarang saya jadi agak paham, karena ternyata backgroundnya Mas Heru itu adalah pendidikan seni ya, jadi keseni. Saya kira pendidikan itu seni rupa Mas. Iya, seni rupa. Kan kalau seingat saya kan teman-teman biasanya tuh di UN-nya juga ada yang pendidikan kriya juga ada ya Mas ya, batik dari kriya. Iya betul, juga. Kriya. Iya, kriya batik ada gitu. Oke. Kalau Mas Heru udah seni lukis ya? Seni lukis, betul sekali. Seni rupa, kemudian fokus saya di lukis seperti itu. Bukan batik waktu itu. Berarti justru batik ini di pencarian di tengah jalan, ketika apakah sebelum kuliah memang sudah mengenal batik karena memang di daerah sudah banyak yang membatik, atau memang terinspirasi batik ini justru ketika saat kuliah atau pas lulus Mas?
tidak. Jadi justru saya dulu dapat batik itu cuman 1 semester ya. Jadi batik, pengenalan batik itu 1 semester di batik. Kemudian pada waktu itu memang batik itu bukan apa ya, bukan tujuan saya waktu itu. Memang bukan hobi saya di batik. Saya lebih pengen saya lukis gitu ya. Saya pengen bisa melukis. Nah, batik itu saya pertemukan malah jauh setelah lulus. Kemudian bukan saya yang menemukan batik sih, sebenarnya batik yang menemukan saya gitu. Karena memang ya batik yang menemukan saya karena memang saya fokusnya di lukis, kemudian kok di pertengahan jalan, kemudian batik ini sungguh baik hati, bisa menemukan saya, bisa membawa saya ke keseharian saya dan sebagainya. Ini malah justru berkutat dengan batik seperti itu. Oke. Kok kemudian ketemu batik ini, apa memang di daerah Mas Heru banyak pembatik, atau Mas Heru ketemu siapa gitu kemudian menginspirasi sehingga Mas Heru mulai membatik? Kalau di daerah kami di Samigalo itu justru batik itu jarang, bahkan tidak ada ya, tidak ada. Karena memang secara geografis di pegunungan ya, kami di pegunungan, jadi subur, tanah kami subur, kemudian jadi tidak ada batik itu. Mereka masyarakat lebih senang bertani, memilih untuk bertani. Jadi identitas geografis tentang seni batik itu kadang muncul di daerah yang gersang, itu memang betul. Jadi memang yang saya rasakan daerah kami itu daerah pegunungan yang subur. Batik itu tidak lahir di sini mungkin ya, tidak lahir di sini pada zaman dulu. Nah, saya di sini mungkin bahkan bisa dikatakan yang pertama, maka ya, rada berat sih untuk batik. Jadi pembatik atau tim saya itu kami harus melatih dari nol seperti itu. Oke, keren. Jadi leadernya ya Mas Heru yang babat alas, yang membuka pertama kali. Iya. Relatif. Iya, seperti itu. Keren. Iya. Kemudian tadi batik yang menemukan batik tadi, saya itu kan sebetulnya ngajar seni rupa tadi, seni budaya ya, di Kota Gede di Jogja, ngajar seni budaya di sebuah SMA swasta di Jogja, di Kota Gede tepatnya ya. Nah, waktu itu didaulat untuk mengajar ekskul lukis pada waktu itu. Nah, mau tidak mau saya harus karena memang saya dapatnya minim di kampus, cuma 1 semester. Kemudian mau tidak mau saya harus belajar banyak gitu ya, belajar banyak. Nah, lama kelamaan media ini produk atau media yang untuk latihan saya ini kan banyak, jadi jadi bertumpuk-tumpuk itu. Nah, cobalah saya posting dan saya dokumentasi kegiatan saya. Nah, kok ternyata responnya baik gitu ya, responnya baik dari teman-teman, dari masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian coba saya tawarkan, coba saya cuplek harga di situ, saya kasih harga. Loh, kok ternyata tanggapannya baik gitu loh. Nah, dari situ saya juga dapat, ibaratnya dapat income atau dapat sesuatu lah dari batik itu, seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa kemudian lukis yang saya tekuni ini bahkan malah batik itu mengalahkan lukis di saya ya. Batik ini mengalahkan konsentrasi saya melukis, karena melukis kadang
saya harus melukis, kemudian pameran, modal dan sebagainya. Kadang rapayu saya sedih juga. Eh, kemudian seperti itu. Nah, ini kemudian saya berpikiran bahwa bagaimana saya tetap berkreasi, berkesenian, tapi dapat imbal balik dari berkesenian saya itu. Kemudian batik ini menemukan saya seperti itu, Bu. Oke, Mas Heru. Menarik rekam jejak perjalanannya menemukan batik gitu ya. Ternyata Iya, tidak seperti yang kita tahu gitu di Instagram gitu. Jadi dari sisi kita ini belum ngomong warna ya, padahal judulnya kita warna, tapi sebenarnya masih di motifnya aja kita udah seru gitu dengerin ceritanya Mas Heru. Jadi nah, ternyata basicnya Mas Heru itu lebih ke lukis, maka itu kemudian kan saya memang lihat ya waktu Mas Heru bikin lukisan yang apa Pak Sandi Uno ya, itu memang saya pikir, iya, ini kok betul. tapi kok lukisannya kok kuat juga ya, saya pikir oh ternyata memang backgroundnya seni lukis. Oke. Jadi Iya, itu background saya lukis. oke. Jadi ini kemudian menarik ya kawan-kawan mungkin yang nanti nyimak live Instagram saya. Eh, memang ternyata pembatik itu tidak murni dari seorang pembatik, bahkan pelukis ini jadi pembatik ceritanya kayak Mas Heru ini ya gitu ya. Iya, Apakah Bu, betul. motif Mas Heru, motif-motif batik Mas Heru kemudian gimana Mas mengadaptasikan seni lukis dan seni batik kan pasti nggak sama Iya, nggak sama persis ya. Tapi saya lihat mungkin iya. jadi menurut Mas Heru kelebihannya apa? Ya, jadi kelebihannya memang yang saya alami memang ide dari lukis itu memang banyak sekali. Jadi banyak sekali. Kemudian tinggal kita saring menjadi bentuk-bentuk yang figuratif seperti itu. Tapi bisa juga kadang saya menjadikan sebuah kekurangan saya ya. Jadi apa yang saya pikirkan itu kadang di sini itu banyak banget. Nah, mau menuangkannya itu jadi ber apa ya berjubel itu ya, jadi kredit, jadi nanti desainnya jadi kredit, jadi apa ya kita pengen dituangkan semua, jadi malah gambarnya kadang nah ini jadi tak amati lagi, edit lagi seperti itu. Tapi di sisi lain secara desain dari lukis memang cukup menjadi modal yang baik untuk desain. Betul. Makanya saya lihat motif-motifnya Mas Heru tuh mantep banget. Padahal batik memang relatif cenderung geometris ya Mas ya. Maksudnya kan perulangan gitu Iya. ya. Cara lukis kan tidak semata. Jadi itu bisa Iya, jadi betul. ciri khasnya rupa-rupa batik itu ya. Kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya Mas Heru, saya mungkin cerita sama teman-teman gitu ya sekarang, yang siapa tahu yang pada nyimak ya, bisa dibilang batiknya Mas Heru itu juga bisa ini ya, artinya sketsa wajah kayak yang waktu Mas Heru bikin buat Pak Sandi itu juga bisa dilakukan tuh kawan-kawan yang mau pesan ya sama Mas Heru ya, artinya itu Bisa, foto bisa. Heru bisa dibatik ya. Bisa, iya, sangat bisa, Bu. Ya, kami coba untuk wajah-wajah apa ya, wajah umum lah, teman-teman atau yang mau pesan bisa kami garap nanti. Sip. Jadi modelnya foto itu bisa ya Mas, nanti terus ada sketsanya, gaya khas batiknya gitu ya Mas Heru ya. Iya, memang itu memang batik, jadi memang tetap menggunakan perintang malam seperti itu. Memang batik, cuman figur yang menjadi objeknya. Oke, keren. Jadi lukisannya itu nanti apa punya style dengan ciri khas batik gitu ya. Ada isen-isennya. Iya. Oke. Nah, bisa, sekarang kita masuk ke pewarna ya. Karena juga pewarnanya Mas Heru ini sejujurnya saya jarang tahu gitu tentang pewarna alam tapi dari tanah. Kita biasanya tahu kan segala macam indigo, kayu tinggi apa segala macam
secang gitu ya. Tapi kenapa Mas Heru milih tanah itu? Apa karena itu tadi subur di daerahnya itu? Ya, kemungkinan apa yang ada di pikiran kami seperti itu. Karena memang tanahnya subur, berarti tumbuhan tumbuh subur ya, tumbuhan yang menjadi pewarna itu tumbuh subur. Nah, tumbuhan itu kami pikirkan tumbuhan itu dari tanah. Nah, makanya kami uji coba tentang tanah seperti itu. Nah, ceritanya ini sebenarnya berawal dari ketika kami bersama Mas Abdul Syukur Taman Lumbini itu, Bu. Mas Abdul Syukur kemudian diminta untuk mengajar masyarakat di Bayat pada waktu itu, di Bayat Klaten, melalui Dekranas Pusat dan Kementerian SDM. Itu pelatihan pertama dan pelatihan kedua Dekranas dan Kemendikbud pada waktu itu. Nah, tugas kami bersama Mas Abdul itu kemudian bersama Mbak Nuri juga sebagai akademisi waktu itu untuk mengolah data mentah yang ada di lapangan. Kemudian kami waktu itu masih berpikiran bahwa tanah yang baik itu adalah tanah yang dari Padang waktu itu, dari tanah liat itu, Bu. Tanah liat itu. Nah, ya kami mencoba cari tanah waktu itu dari Padang ya, dikirim dari Padang sana. Nah, kemudian diolah tanah yang dari Padang, diolah kemudian berhasil. Nah, setelah itu kami mencoba di tanah Bayat, gitu ya, di tanah sekitar. Coba kami di tanah Bayat, coba ngerti bisa gitu kalau tanah di Bayat gitu. Nah, di Bayat itu kami dibantu oleh pembatik-pembatik setempat, diantaranya Pak Jepri, Pak Siono, dan Pak Jono. Itu pembatik-pembatik di daerah Bayat sana. Nah, setelah uji coba tanah pertama itu dari Padang berhasil, kemudian kami uji coba tanah sekitar Bayat itu juga berhasil ternyata, dan hasilnya cukup bagus ya, cukup baik pada waktu itu. Kemudian kami juga mencoba di tanah sini sekitar kami di Samigaluh Kulon Progo, ternyata berhasil juga. Nah, ini semakin menguatkan saya bahwa tanah itu ternyata bisa juga untuk pewarna seperti itu. Nah, kemudian dari hasil yang tadi kami uji coba, kami riset, itu kami share ke para pembatik di sekitar Bayat, Klaten, di sekitar Klaten, Bedang Sari dan sebagainya, masyarakat batik di sana melalui pelatihan tersebut. Dan hasilnya alhamdulillah cukup baik. Menarik. Berarti Mas Heru, kajian menemukan pewarna alam itu lebih ke memang lebih sifatnya ilmiah, sains, atau lebih ke karena memang Mas Heru itu backgroundnya seniman ya? Jadi kami jadi obrolan aja, dari Mas Abdul, Mbak Nuri tadi. Mana gitu? Kok bisa menemukan teman gitu? Oh ya, itu tadi, Bu. Jadi kami memang tanahnya atau apanya, Bu? Ide tanahnya itu, Mas. Ide tanah. Ide banyak ya. Tapi kan yang menarik Mas Heru itu pakai tanah gitu. Iya, memang seneng harus sih, Bu. Iya, seneng apa mencoba gitu ya. Seneng mencoba apa gitulah. Ya, seneng ambil apa jadi pewarna, Oke. Keren. Sampai sekarang sudah genap berapa tahun, Mas? Berapa lama itu menggunakan pewarna? Sudah sekitar setahunan lebih, Bu. Setahun lebih.
Jadi waktu itu kami hanya pewarna tumbuhan, kemudian untuk pewarna tanah mungkin kami sekitar setahun lebih lah. Keren, keren. Tadi kan Mas Heru bilang kan, oh kita nggak tanah gitu. Terus ternyata hasilnya baik gitu. Tolak ukur berhasil atau tidaknya itu seperti apa Mas kalau di pewarna tanah itu Mas? Jadi pewarna itu kan setelah diwarna itu memang kuning gitu ya, kuning atau orange dan sebagainya. Nah, ketika dibilas itu warna juga tetap mungkin masih kuning dan orange dan sebagainya itu. Nah, krem-krem gitu ya. Nah, nanti tolak ukurnya berhasil itu setelah dilorot. Kadang tanah yang memang kurang bagus itu kalau dilorot hilang. Jadi malah bercak-bercak kotoran seperti itu. Nah, tapi ketika setelah pelorotan itu selesai, kemudian kita cek, kita jemur dan sebagainya. Kalau tanah itu masih menempel, berarti ya itu sisa dari pigmen warna tanah itu yang bisa kita katakan berhasil itu di situ. Oke. Jadi artinya setiap daerah itu nanti akan punya gradasi warna tanah yang beda-beda ya Mas Heru. Tapi Mas Heru punya standarnya. Oh yang bener tuh yang gini gitu atau gimana? Ya, iya kemungkinan setiap daerah itu akan mempunyai tanah yang berbeda-beda. Nah, di daerah pun, di daerah-daerah pun tetap mungkin ada banyak tanah yang nanti hasilnya akan berbeda-beda juga. Nah, itu yang mungkin akan jadi program kami ya. Jadi tadi kami dan Mas Abdul dan Mbak Nuri itu kan sudah bersepakat ya. Jadi bersepakat untuk bikin wadah yaitu warna tanah Indonesia seperti itu. Nah, program kami nanti ke depannya program terdekat yaitu pendokumentasian tentang riset kami yang nanti bersama Wastra Indonesia, Bu. Jadi sekitar mungkin akhir November pendokumentasian itu, kemudian sambil riset-riset tentunya. Nah, kemudian itu terus kami riset. Nah, setelah berhasil kami mungkin akan bersama Wasapema mungkin akan nge-share itu atau riset lagi juga di tempat-tempat yang lain yang lebih luas tentunya di Indonesia seperti itu. Oke. Tadi kan Mas Heru sempat sebutkan batik tanah liat yang Padang gitu ya. Apakah kemudian itu ada spesifikasi yang sama? Kalau yang tanah-tanah di Jawa ini ada perbedaannya gitu Mas Heru? Apa memang sama? Kemungkinan punya ciri khas sendiri kalau tanah-tanah di Jawa? Ya, setiap daerah memang beda-beda. Jadi mungkin dia di dekat saya di Godean itu yang sentra Genteng dan sebagainya itu, dengan tempat saya itu mempunyai pigmen warna atau hasil warna gradasi warna yang berbeda gitu ya. Kemudian di daerah Bayat itu yang Jurang Jeru, sentra Grabah itu juga akan menghasilkan warna yang berbeda juga seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya nih Mas Heru ya, katakanlah kita mau kayak pewarna-pewarna yang biasanya kita pakai indigo atau secang segala macam kan kayak ada resepnya. Kalau tanah gitu apa bisa di resep Mas? Artinya tuh kita bisa ngiket atau kita bisa inget-inget. Oh kalau mau krem atau orange yang kadarnya seperti ini harus seperti ini atau nggak bisa harus ya alami aja gitu. Kalau dengan tanah bagaimana? Ya. Kalau dengan tanah untuk menginginkan variasi warna yang berbeda ya bukan tentang kekentalan tanah ataupun resep seperti itu. Jadi
tetap menggunakan tanah dari daerah mana gitu ya. Karakter tanah dari daerah mana menghasilkan warna ini, karakter tanah dari mana menghasilkan warna ini, seperti itu. Jadi untuk resep memang kami terus melakukan uji coba ya untuk catatan bagaimana cara menjadikan gradasi warna yang berbeda-beda itu nanti kami terus uji coba seperti itu. Oke. Artinya maksud saya sampai dengan saat ini kalau yang namanya batik pewarna tanah itu tidak melakukan standarisasi yang dia akan bisa dipastikan sama hasilnya, warnanya kalau misalnya kayak ini bisa kita ini ya olah gitu kira-kira persentase sekian gitu. Kalau tanah itu nggak seperti itu ya, karakternya beda. Karakternya beda, cuman tetap bisa kita siasati dengan misalnya ya tetap untuk pencelupan berulang-ulang akan menghasilkan warna yang lebih pekat, tapi tetap ada batasannya juga karena memang batasannya misalnya kuningnya seperti ini ya udah mentok seperti itu gitu, nggak bisa menjadi lebih ngejreng, itu nggak bisa. Oke. Tapi kan juga sebenarnya karakter krem atau kuningnya tanah itu sebenarnya juga seksi ya, keren ya. Saya tuh lihat batik-batiknya Mas Heru itu keren dong Mas. Maksudnya tuh apa ya? Kan orang jadi mikir ini kok kuning apa coklat, ini warna alam apa gitu kan kalau orang nggak belum dari tanah gitu ya. Keren. Iya. Itu tadi disebutkan sama Mas Heru apa namanya waktu riset itu apa faktor keberhasilan segala macam itu butuh waktu gitu. Nah kalau teman-teman mau pengen mulai ya katakanlah pengen niru Mas Heru itu tipsnya bagaimana Mas? Artinya gini kan Mas Heru tadi bilang nanti kalau misalnya kita lihat setelah kita lorot itu kalau berhasil ya warnanya konstan gitu ya. Kalau nggak berhasil ya belum apa kayak malah noda. Nah untuk bisa mengetahui itu kan kalau misalnya baru tahu setelah pelorotan kan ya agak pasang, apalagi kalau batik udah dicantik segala macam. Apakah mungkin Mas mengetahui kualitas tanah ini nanti berhasil atau tidak itu sebelum dilorot? Jadi tetap dengan tanah ini memang was-was ya. Memang ini primitif. Jadi was-was. Memang harus uji coba terus. Jadi dengan tanah ini walaupun kita pandang pigmennya bagus, dilihat sekilas pigmennya bagus, belum tentu nanti di hasil akhir setelah pelorotan pigmen itu akan nempel, belum tentu. Tapi dengan misalnya uji coba itu kita lakukan tetap di kain dulu ya. Tetap di kain yang belum ada karyanya seperti itu. Jadi untuk mengurangi apalah ya itu misalnya kalau udah direngsi kan eman-eman juga ya. Tapi nah itu ya termasuk kendala juga karena memang harus banyak modal kain yang terbuang seperti itu. Nah untuk tanah yang menurut kami untuk tanah yang mungkin kemungkinan bisa digunakan itu memang lapisannya dalam. Lapisannya memang sangat dalam, jadi bukan tanah sembarangan tanah yang ada di permukaan kita keduk, kita olah itu bisa menjadi untuk pewarna itu tidak. Nah, tanah yang lapisannya dalam. Nah, mudahnya kita bisa misalnya kalau tetangga kita ataupun saudara kita yang ada yang ngeduk sumur bikin sumur itu kadang kan ada lapisan tanah yang nanti tanah itu kan ada berwarna merah-merah dan mengkilap kayak ada glitter-glitternya itu. Nah itu kemungkinan itu bisa kemungkinan bisa pigmennya bisa nempel di kain. Jadi tips dari Mas Heru mungkin bisa pakai uji coba di kain yang kecil dulu gitu ya. Cek ini kain yang kecil dulu. Jadi pigmennya ini masuk bisa dipakai pewarna. Artinya baru bisa baru diaplikasikan ke yang iya. Ternyata Iya.
Iya. Sukses kan ya? Bingung juga ya. Oke, oke. Jadi kemudian antisipasinya nanti pakai kain yang kosong ya pakai. Iya, kain kecil ya kalau yang kosong. Siap, siap. Oke. Silakan kawan-kawan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ketik di kolom komen. Saya akan Mas Heru. Nah, sekarang saya Mas Heru langsung saja. Mungkin ini yang juga ditunggu teman atau pengrajin lain. Artinya ini bisa diadaptasi oleh hampir semua pengrajin ya, karena tanah itu kan pasti kita nginjek bumi ada tanahnya gitu. Atau Iya, ada iya. ciri-ciri khusus secara spesifik yang mau mulai itu tanahnya harus digedok dulu atau harus tanah pertanian atau tanah gimana Mas? Kok tanah misalnya tanah tandus gitu apa-apa itu nggak mungkin bisa ya, harus berlempung. Iya, 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 betul. Tanah itu memang tadi seperti yang saya katakan bahwa tanah itu memang lapisannya terlalu cukup dalam ya. Nah, terus tanah itu biasanya tanah itu bisa didapatkan di tempat yang memang secara geografis tempat itu subur, tumbuhannya banyak. Nah, di situ pasti ada tanah yang dalam itu tanah seperti itu, tanah lempung ya, tanah lempung dan yang indikasinya adalah tanah yang memang secara kelihatan pigmennya bagus itu kan rada merah, kemudian ada semacam glitter-glitter itu. Oke, oke. Sekarang gini aja supaya teman-teman nggak bingung. Langkah awal ketika seorang pembatik ingin menggunakan pewarna alam tanah itu apa, Mas? Langkah-langkahnya dari Mas Heru. Tipsnya. Apa ya? Kalau di kami memang ya ya cukup mudah tapi juga nggak mudah juga. Maksudnya tersedia di tempat kami, cuman kadang tak untuk mendapatkan tanah yang dalam itu memang kendala. Jadi kadang ada apa ya? Kadang gunturan itu, longsoran itu ya kadang tanahnya bagus itu tak ambil malahan. Nah itu tanah yang banyak itu tanah beberapa saya bawa pulang kemudian saya proses. Nah prosesnya itu tanah itu tidak langsung bisa dicairkan untuk pewarna itu. Nah tanahnya itu kita kasih air dulu langkah pertama. Nah kasih air kemudian biar menyatu. Nah setelah itu kita keringkan, kita jemur sampai benar-benar kering, sampai benar-benar kering. Kemudian kita haluskan, gitu ya. Kita tumbuk, kita haluskan, sebagainya. Nah itu kita saring sampai nanti yang saringan paling lembut itu kita apa direndam lagi ya. Nggak, direndam lagi biar dia sifatnya mungkin kayak mirip menurut saya mirip-mirip kayak indigo ya, biar teroksidasi seperti itu ya, biar teroksidasi. Jadi direndam selama minimal kurang lebih 3 hari. Nah setelah itu kita buka terus pewarna itu nanti kita cari airnya ya yang di atas itu ya, airnya yang di atas. Kemudian nanti misalnya masih terlalu kental bisa ditambah air lagi, kemudian setelah itu bisa untuk kita celup. Oke, oke. Artinya dari pertama kali menemukan tanah atau lempungnya itu nggak bisa langsung dipakai untuk mewarnai ya, diproses dulu itu tadi dikeringkan. Iya, proses. Iya, okay. Iya, tetap proses. Oke. Mas Heru ada pertanyaan nih dari Minangkabau Antik. Assalamualaikum Mbak Elok, saya mau nanya tanah yang didatangkan dari Padang itu tadi daerah mana spesifikasinya? Terima kasih. Dari mana Mas yang tanah liat tadi? Tanah liat sebentar. Saya sama-sama dari Padang, mungkin penasaran mau nanya. Oh ya, nanti oke. Datanya nanti mungkin bisa hubungi saya atau nanti karena yang menghubungi dulu kan Mas Abdul ya waktu itu. Ya nanti saya kirim dari mana detailnya itu dari tanah daerah mana nanti saya kirim.
Oke, jadi itu tadi ya, Nggih, nggih. Ibu Minangkabau antik, Mas atau Mbak atau Pak atau Ibu ini, nanti Mas Iya, Heru bisa komunikasi lebih lanjut karena Mas Heru nggak iya, hafal. Saya didatangkan iya, dari Padang. kurang hafal. Iya, pokoknya Padang aja gitu. Pertimbangannya dari Padang karena memang kontur tanah Padang itu kan memang agraris lah, jadi lebih banyak untuk subur dan untuk bercocok tanam kayak gitu ya Mas ya. Artinya tuh Iya, kandungan iya, kayak gitu. Oke. iya. Oke. Oke. Kemudian ini dari Akrab Karang Taruna. Tekstur yang bagus untuk digunakan seperti apa, Mas? Teksturnya tanah lempung itu ya, jadi liat, jadi tanah liat memang agak liat. Eh, intinya bukan tanah-tanah yang eh, banyak apa ya, yang tanah permukaan lah, bukan tanah permukaan tapi tanah yang tekstur yang liat. Ketika untuk misalnya untuk kita buat apa ya, buat gerabah atau apa itu bisa melekat itu tanah yang mungkin cukup bagus seperti itu. Oke. Jadi paling nggak mendekati spesifikasi tanah-tanah yang biasanya digunakan untuk gerabah Iya, ya, Mas ya? iya, iya, mendekati tanah-tanah yang bisa untuk gerabah gitu. Jadi indikasinya ketika mungkin di tempat-tempat atau di daerah-daerah itu sentra gerabah, kemungkinan tanah itu ada tanah yang di situ bisa digunakan untuk pewarna seperti itu. Indikasinya seperti itu. Jadi mungkin kalau di Padang ada sentra gerabah mungkin bisa dicari di situ itu ya, Minangkabau. Mungkin ada yang gerabah ataupun genteng ataupun apa dan sebagainya mungkin bisa dicari di situ. Oke. Salah satu yang jadi pemandu atau clue-nya itu kira-kira itu ya, Mas ya? Cari sentra Iya, iya gerabah. betul. Iya, indikasinya seperti itu. Ya, kemungkinan itu akan mendekati tanah yang bisa diproses untuk pewarna. Oke. Lalu Mas Heru tadi kan disebutkan pemrosesan apa segala macam, kemudian dikeringkan apa segala macam. Kalau kayak misalnya indigo, kayak kita tahu biasanya soga apa segala macam, tinggi gitu ya, jambal. Biasanya itu kan indigo itu juga sekarang bisa banyak didapatkan dalam bentuk pastanya gitu. Kalau yang Iya, tanah ini jadi sudah pernah nyoba kayak katakanlah kayak istilah bentuk pastanya gitu nggak, sehingga teman-teman dari daerah lain terus nggak usah bisa. ngeduk-ngeduk gitu. Maksudnya Oh nggak ya, bisa oh beli ya, sama bisa Bu. Jadi oh, walaupun ini memang sementara stok kami memang untuk stok pewarnaan sendiri, tapi eh, kalau permintaan banyak ya tak bikinkan pasta seperti itu. Ya bisa, nanti bisa menghubungi kami seperti oke. itu. Teman-teman ini Iya, biar bisa jadi diakses banyak, iya biar bisa diakses banyak pembatik. Iya, jadi nggak usah pusing-pusing ngeduk tanah gitu ya, apalagi iya, masih 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 was-was, wah ini nanti tanahnya berhasil nggak, warnanya segala macam. Nanti semoga Mas Heru bisa segera meluncurkan pastanya gitu. Oke, oke, iya, menarik. iya, iya, Terima kasih Mas Heru. Biasanya iya. kendala yang paling berarti tantangannya ketika menggunakan pewarna tanah ini apa sih sebenarnya Mas Heru? Oh, itu tadi Bu, kendalanya memang ya tanah itu tidak didapat secara mudah ya. Bukan bukan kayak pewarna alam yang tumbuhan ya. Pewarna alam yang tumbuhan itu memang sudah disediakan di atas ya, artinya di permukaan seperti itu. Nah, eh, kalau tanah ini kan di dalam ya, di dalam. Jadi memang benar-benar kadang kita carinya ya ya cukup sulit seperti itu. Oke, oke. Terus riset-riset juga apa uji coba juga tetap membutuhkan bahan. Nah, itu kadang juga menjadi kendala, harus beli bahan yang banyak dan pada akhirnya akan tidak dapat digunakan atau terbuang. Itu menjadi cukup terkendala juga. Oke, oke. Ada Mbak Rina nih, Una nih. Ini dari Belanda nih, Mbak. Mas,
Mbak Una nih Wah, mahasiswa yeah. masih pelajari limbah batik jauh-jauh kuliah di Belanda. Selamat malam Wah, Pak keren. yang Ya. di sana ya. Terus ada juga Oh, Mas iya. Oi. Mas Oi ini ya suara gembira Mas Heru. Remaja Oke, Nusantara siap. juga sempat saya ajak live juga. Selamat malam Mas Oi. Baik, saya Ya, lanjut sama. lagi. Lalu Mas Heru, kalau misalnya pewarna tanah ini teman-teman gunakan gitu. Mas Heru sudah pernah nyoba ketika itu sudah menjadi sebuah kain, karya kain ya. Kan apalagi ini ya sudah setahun lebih ya. Iya. Ternyata juga memang awet ya Mas ya. Warnanya itu juga. Iya, karakter dari tanah itu untuk di kain itu menurut saya mirip seperti indigo. Jadi keawetannya itu mirip hampir mirip seperti indigo gitu ya. Jadi untuk cara perawatannya dan sebagainya itu mungkin cara perawatan indigo bisa diterapkan pada pewarna tanah seperti itu. Oke. Itu ada Mas Oi sama Mbak Una. Mbak Una kalau mau pakai tanah Belanda ini bisa loh. Batiknya pakai tanah Nah, Belanda. Kemudian ya, teman-teman di Suara Gembira atau di Remaja Nusantara mau bikin batik karena kan ini karakter warna coklatnya tuh memang menurut saya seksi sih, alami gitu kan. Nah, ini iya, apa tahu nih teman-teman Suara Gembira juga mau bikin kain dengan pewarna tanah gitu. Terus nanti tanah, bisa ada dokumentasinya gitu ya Mas Heru. Ini tanah iya, mana gitu ya. tanah, Jadi iya, betul, ada story-nya gitu ya. Keren. iya. Tapi sorry ini waktunya terbatas. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi. Monggo silahkan. Kita masih ada beberapa menit sebelum waktu live-nya memang dia akan mati otomatis. Mas Heru, kalau selama ini pewarna itu dikenakan pada batik, apakah terbatas di bahan katun? Apakah sudah pernah nyoba di bahan maksud saya di katun yang biasa prima, Iya, kemudian apakah juga pernah dicoba apa kemudian ke sutra, apa ke tenun, iya, seperti itu? iya, ya. Memang yang kami lakukan itu memang baru sebatas di kain yang biasa untuk kita batik. Nah, kemudian eh, ini dari kami dan Wastra Prema itu berkeinginan bahwa tanah ini nanti bisa diterapkan di bukan selain batik juga, tapi bisa untuk tenun dan lain sebagainya. Nah, ini masih terus kami dalami dan masih terus kami uji coba seperti itu. Oke. Selama ini masih Iya, di bahan katun biasa eh, bahan katun iya, biasa untuk batik primisima iya, gitu-gitu. iya, Oke. iya, iya. Ada Mbak Endah, selamat malam Mbak, menarik sekali. Iya Mbak, saya juga tertarik ini lagi nyimak nih ceritanya Mas Heru. Kemudian Mas Heru, eh, kan saya juga sempat nyimak tuh di story-nya Mas Heru tuh bahwa tanah itu pun juga diolah dengan beberapa macam tanaman. Nah itu kan Iya. artinya juga teman-teman pengrajin, wah kalau aku juga bikin kayak begitu ada tanaman apa ya, ada ramuan. Apakah memang purely tanah ataukah memang membutuhkan ramuan-ramuan dengan beberapa tanaman? Ya, karena tanah itu memang warnanya terbatas ya. Masih sangat minim, masih sangat terbatas, maka bisa dikombinasikan dengan pewarna alam yang mungkin sering kita pakai, misalnya indigo juga bisa dikombinasikan, misalnya tinggi, tenggeran dan sebagainya, jolawi dan sebagainya itu bisa kita kombinasikan gitu. Oke, oke. Jadi artinya di sini tuh ada teori yang tidak baku ya Mas ya, kayak Iya, unsur-unsur coba-coba ya gitu ya, nggak bisa iya, saklek gitu ya. iya. Sementara ini masih eh, terus itu, jadi sambil pendokumentasian, terus sambil catat-catat itu masih terus melakukan tentang itu, tentang apa ya, tentang resep dan sebagainya itu masih terus kita lakukan. Oke.
Oke, siap. Sukses ya Mas Heru. Semoga pastanya juga Amin. bisa jadi teman-teman yang ingin Amin. mengadaptasi pewarna alam tanah gitu yang waduh yang bener-bener Iya, selama ini nggak mikir gitu aduh lempung apa kotor-kotor segala macam ternyata ya bisa jadi warna yang keren apalagi bisa iya, nanti ngolah-ngolah dengan bahan-bahan tumbuh-tumbuhan gitu. Mbak betul. Enda ada siaran ulangnya nggak? Bisa Mbak, nanti saya akan posting nanti dari awal lagi bisa seperti biasanya bisa diikutin. Monggo. Baik, Wah, Mas Mas Heru, Bayu. Mas di mana nih? Oh, saya kok belum. Oh, Hotback Studio ya. Wah, Oh gabung iya, nih. Mas Bayu Arya. Gak apa-apa Mas, nanti saya Oh ya, posting oh iya, siaran siap. udahnya kita bisa nyimak keterangan Mas Heru dari awal. Tapi yang jelas ini sangat menarik. Jadi terobosan baru. Artinya memang karena Mas Heru itu backgroundnya juga ada unsur senimanya, tapi karena juga ada apa ilmu pendidikannya, Iya, jadi iya, campur baur ini. terus yang Iya, nggak kalah menarik nih teman-teman yang mau pesen foto nih foto diri karena Mas Heru sebenarnya pelukis ini keren banget saya juga terus terang saya baru juga tahu foto diri kita itu kalau dilukis kan orang udah biasa tapi ini di iya, batik nanti di kita batik. langsung Mas Heru thank you banget Batik Mas dengan, Heru ya, siap. gimana kenapa Mas Oh, di batik dengan pewarna alam dan tanah. Gitu. mantap bisa Warna, nanti iya, ya Mas Heru, siap siap. siap, Mas Heru siap. sebelum saya tutup mungkin ada pesan ini dari Mas Heru closing statement buat teman-teman khususnya teman-teman muda ya gitu ya. Ini Iya, ada pendidikan tapi buat, memilih untuk membatik iya, gitu. Udah populer gitu. ya, Silakan Mas. oke. Buat teman-teman generasi muda, khususnya tentang batik. Jadi pesannya adalah pesannya. Ya, saya berpesan ini rasanya gimana gitu. Urun-urun rembuk ya. Iya, urun rembuk. Harusnya saya yang dikasih pesan ini, Mas. Nah, intinya jadi cintailah batik dan banggalah terhadap batik gitu ya. Karena batik itu sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Nah, kita dapat mengambil bagian masing-masing masing-masing ya dengan mencintai batik itu kita dapat mengambil bagiannya masing-masing di antara mungkin bisa belajar membatik, bisa mengenakan batik dan lain sebagainya gitu ya. Supaya batik tetap lestari sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, dari situ secara tidak langsung kita juga belajar tentang nilai sejarah dan nilai-nilai tradisi bangsa Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Mas Heru. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya. Bahkan dari backgroundnya yang ini ternyata ini narasumber kita itu sebenarnya pelukis gitu. Terus kemudian jadi pembatik. Tapi karena memang background seniman dan kependidikannya itu kutak-atik sampai kemudian nemuin pewarna tanah. Jangan khawatir. Doakan semoga Mas Heru rampung bikin dokumentasi dan rampung juga bikin risetnya gitu ya Mas Heru. Iya, amin. Amin. Nanti teman-teman bisa ngundang untuk workshop lebih lanjut gitu bisa ya Mas Heru ya? Bisa, insya Allah bisa. Yeah. Oke. Sepertinya itu cukup melegakan karena artinya teman-teman masih belum rampung karena kita cuma live sejam gini banyak pertanyaan nanti bisa dilanjut. Akhirnya saya terima kasih banget sama teman-teman yang sudah join malam ini. Apalagi buat Mas Heru yang sudah sampai harus nyari sinyal gitu. Iya. Semuanya semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Mas Heru. Mungkin saya bisa main ke Kulon Progo ya. Iya. Nanti lihat. Iya. Kami tunggu. Iya. Siap. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Heru. Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih. Ya.